Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke latihan soal akhir bab pada bab statistika regresi ya. Kita langsung saja kita membahas untuk yang nomor pertama. Perhatikan diagram pencar berikut. Jenis korelasi antara variabel X dan Y pada diagram tersebut adalah kita lihat ini dari kiri ke kanan ya. Seiring dengan peningkatan nilai variabel X-nya, nilai Y-nya itu turun. Berarti ini namanya korelasi negatif ya. Dari kiri ke kanan X-nya naik tapi Y-nya turun. Berarti itu kan berbanding terbalik. Berarti dia korelasi negatif. Jawabannya adalah A. 2. Diagram pencar yang menunjukkan adanya korelasi negatif linear sempurna. Ya, negatif linear sempurna. Negatif linear sempurna itu mestinya seperti ini. Ya. Itu kita bisa lihat kalau sempurna itu bisa kita katakan berupa garis linear atau garis lurus. Nah, manakah yang bisa langsung kita membentuk garis lurus dari pilihan di sini? Kalau A ini korelasi positif, korelasi negatif, tapi dia tidak sempurna. Kemudian yang C ini positif sempurna, D ini negatif sempurna. Kalau ini tidak berkorelasi untuk yang E. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang D. Berikutnya nomor ketiga. Data outlier pada diagram pencar tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini diketahui titik-titiknya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Data outlier itu maksudnya dia di luar dari garis linearnya atau garis interpolasinya ya. Yang paling jauh. Nah, yang paling jauh siapa? Yang paling jauh jelas 3, nomor 3 ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke permasalahan yang nomor keempat. Berikut adalah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara harga sebuah produk dan jumlah produk yang terjual. Nah, kita lihat sumbu X-nya adalah harga produknya. Dari kiri ke kanan dia selalu meningkat. Namun jumlah produk yang terjual itu dari dari sumbu Y-nya ya. Yang vertikal itu kecenderungannya adalah turun. Jenis korelasi yang sesuai dengan data pada diagram tersebut adalah ini jelas kita bisa bentuk sebuah garis linear ya, dan korelasinya jelas negatif. Karena apa? Karena peningkatan X tidak diiringi dengan peningkatan Y. Jadi harga produk meningkat tapi jumlah produk yang terjual tidak sebanding atau malah dia turun. Berarti jawabannya adalah B. 5. Berikut adalah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara jumlah bensin yang dibutuhkan sebuah mobil dengan jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut. Nah, ini jelas merupakan sebanding ya. Karena apa? Karena seiring dengan pertambahan jumlah bensinnya, jumlah jarak yang ditempuhnya itu juga semakin bertambah. Ya kan? Dari kiri ke kanan semakin bertambah dan jaraknya juga semakin bertambah. Berarti kita bisa mengatakan bahwa dia adalah linear, korelasi linear dan sifatnya adalah positif. Namun bukan itu yang ditanyakan malah interpretasinya. Kita evaluasi untuk masing-masing interpretasinya ya. Makin sedikit jumlah bensin, makin jauh jarak yang ditempuh, itu jelas salah. Makin banyak jumlah bensin, makin jauh jarak yang dapat ditempuh. Nah, ini yang lebih tepat, yaitu yang B. Kemudian nomor yang keenam, diketahui X bar bla bla bla. Persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan variabel X dan Y adalah. Nah, kita bisa menuliskan mengenai persamaan regresinya ya. Mengenai persamaan regresinya kita bisa tuliskan untuk yang nomor 6 bahwa rumusnya adalah Y topi itu sama dengan Y bar sama dengan SSXY dibagi SSXX ya, seperti ini, dikalikan dengan X min X bar. Kita masukkan untuk nilai-nilai yang diketahui ya. Y topi dikurangi Y barnya adalah 3 sama dengan SSXY nya adalah min 0,8 dibagi dengan SSX nya adalah 2 dikalikan X min X barnya adalah 5. Seperti ini bisa
bagi 21 bagi 2 adalah min 0,4. Maka Y topi min 3 sama dengan min 0,4 ditambah dengan 2. Min 0,4 dikalikan 5 itu kan sama dengan 20 ya. Masih ada satu angka di belakang koma. 20 kasih angka di belakang koma kan seperti ini, 2. Nah, 2 seperti ini. Terus 3-nya pindah ke kanan, berarti demikian hingga kita punya Y sama dengan min 0,4, ini kurang X ya. Kurang X, min 0,4 X ditambah 5. Selesai. Min 0,4 X ditambah 5. Ternyata tidak ada. Ya. Ternyata tidak ada. Ini kok ada laba-laba iseng. Tidak ada jawabannya. Kemudian yang nomor ke-7. Diketahui N sama dengan 5 bla bla bla. Persamaan regresi yang menunjukkan hubungan variabel X dan Y adalah, kita hitung ya untuk masing-masing variabelnya. Diingat-ingat mengenai rumusan-rumusan yang harus kita cari terlebih dahulu. Untuk persamaan regresi itu kan kita harus punya seperti ini. Ada X barnya, ada Y barnya, kemudian ada SSXY, ada SSXX. Berarti kita cari unsur tersebut satu persatu. Kita mulai dari X barnya. X bar atau X rata-rata itu sama dengan sigma X dibagi N sama dengan sigma X nya 20 dibagi 5 seperti ini ya. Berarti X bar sama dengan 4. Kemudian Y bar sama dengan sigma Y dibagi 4 sama dengan sigma Y nya adalah 35 dibagi 5. 35 dibagi 5. Y bar sama dengan 7. Seperti ini. Kemudian kita bisa mencari nilai SSXY nya. SSXY itu kita peroleh dari sigma XY dibagi dengan N dikurangi dengan X bar min Y bar. X bar kali Y bar. Nah, seperti ini tinggal kita masukkan masing-masing unsurnya ya. Sigma X Y nya itu adalah 150 dibagi dengan 5 dikurangi X barnya adalah 4 kali 7 sama dengan ini adalah 30. Berarti SSXY sama dengan 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Selesai. Kemudian kita cari SSXX itu sama dengan sigma X kuadrat atau sigma X bar X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N sama dengan sigma X min X barnya adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2. Selesai. Kemudian kita langsung kembali lagi ke persamaan yang awal bahwa Y topi kurangi Y bar sama dengan SSXY dibagi SSXX dikali X min X bar seperti ini. Y topi dikurangi Y barnya adalah 7 sama dengan SSXX adalah 2 ya. 2 per 2 dikalikan X min X barnya adalah 4. Nah, seperti ini. 2 dibagi 2 itu 1, berarti Y bar sama dengan X min 4 ditambah 7. Y bar sama dengan X ditambah 3. X ditambah 3 ada ya yang D. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor ke-8. Persamaan garis regresi pada diagram pencar tersebut adalah, nah ini kita kembali lagi mengingat untuk mengenai rumus persamaan garis. Jadi kita bisa mencari dengan menggunakan persamaan garis. Pertama, titik ujinya adalah kita lihat bahwa titik ujinya adalah ada 80,32 dan 95,44 seperti ini. Maka kita bisa menulis dalam hampir identik dengan persamaan garis ya, bahwa Y absen dikurangi Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Seperti ini. Nah, X1 Y1 nya katakanlah ini X1, Y1, ini X2, Y2. Tinggal kita masukkan saja. Berarti Y bar dikurangi Y1 nya adalah 32
per Y2 nya tentunya adalah 44 ya. 44 dikurangi 32. Kemudian X dikurangi X1 nya adalah 80. Ini per 95 kurangi 80. Pindah ke sini ya. Y bar dikurangi 32 dibagi 12 sama dengan X min 80 per itu 95 kurangi 80 itu adalah 15 ya. 15 ini dibagi 3 itu dapat 4, dibagi 3 dapat 5. Tinggal kita kalikan silang kan. Atau misalkan kita tulis manual saja, nggak perlu dibagi kayak gini juga nggak masalah sih. Jadi kayak gini. Y topi min 32 itu sama dengan 12 nya pindah ke sini. 12 per 15 kali X min 80. Y topi 32 sama dengan 12 dibagi 32. 12 dibagi 15 itu dapatnya adalah 0,8. Kalikan X min 80. Sedemikian hingga Y bar sama dengan 0,8X. Ini dikalikan berarti 8 kali 8 min 64 tambah 32. Berarti Y topi sama dengan 0,8X min 32. 0,8X min 32 ada ya yang C. Oke, selanjutnya untuk yang nomor berapa ini? Nomor 9 ya. Nomor 9 langkahnya ini sebenarnya nanti teknis pengerjaannya hampir semuanya identik ya, sama ya. Kita gambar dulu bukan gambar, kita tulis dulu mengenai datanya ya. X adalah 12, 14, 18, 20. Kemudian Y-nya adalah 10, 8, 6, dan 4 seperti ini. Maka kita bisa menghitung untuk unsur-unsur yang lain bahwa X kali Y yang sebelah sini tinggal dikalikan ya, 120, 80 tambah 32, 112. Kemudian 18 kali 6 itu adalah 108. Kemudian 20 kali 4, 80. Kemudian yang sebelah kiri adalah X bar atau X bar X kuadrat, tinggal dikuadratkan 144. Kemudian di sini 196. 18 kuadrat itu adalah 324, 20 kuadrat adalah 400. Tinggal ditulis nilai masing-masing sigmanya ya. Sigma X itu sama dengan 64, sigma Y itu sama dengan 28, sigma XY itu sama dengan 420, sigma X kuadrat itu sama dengan 1064. Sedangkan N-nya sendiri jelas 4 ya, seperti ini. Maka kita bisa menghitung untuk nilai-nilai unsurnya bahwa SSXY itu sama dengan sigma XY dibagi N dikurangi X bar kali Y bar, seperti ini. Sigma XY nya adalah 420 dibagi 4 dikurangi X barnya. Pak Jul belum hitung X bar dan Y barnya. X bar itu sama dengan sigma X dibagi N, 64 dibagi 4 sama dengan 16. Kemudian Y bar sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Berarti 7 kali 16 di sini. Ya, benar kan? 7 kali 16. Berarti kita bisa mendapatkan ini adalah 105 ya. 105 dikurangi 7 kali 16 itu adalah 70 ditambah 42, berarti 112 sama dengan min 7. Kemudian kita bisa mencari SSXX sama dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N dikurangi dengan X bar kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 1064 dibagi dengan 4 ya, dikurangi dengan X bar kuadrat 16 kuadrat. Kita memperoleh nilai di sini adalah 266 dikurangi 256 itu sama dengan 10. Lanjut untuk untuk pencarian nilai persamaan garis regresinya, kita kembali ke rumusan yang tadi Pak Jul sudah tuliskan bahwa Y topi dikurangi dengan Y bar sama dengan
SXY dibagi SXX kali X min X bar seperti ini. Y topi dikurangi Y barnya adalah 7 sama dengan SXX nya adalah min 7 per 10 dikalikan X min X barnya adalah 16. Nah, seperti ini, maka kita bisa menuliskan Y topi dikurangi 7 sama dengan min 0,7 X min 16 ya, seperti ini. Y topi min 7 sama dengan min 0,7 X ditambah dengan 11,2 ya, seperti ini. Y topi sama dengan min 0,7 X ditambah 11,2 ditambah 7. Y sama dengan min 0,7 X ditambah dengan 18,2 0,7 ditambah 18,2 ada ya yang D. Berikutnya kita masuk ke soal yang nomor 10. Ternyata juga sama, identik ya dengan nomor yang ke-9 tadi. Di sini ada datanya, berat badan, jadi kita asumsikan untuk berat badannya itu sebagai X ya. X-nya adalah 48, 54, 56, 58, 60, kemudian Y 5, 4, 4, 3, 2. Kemudian kita bisa tuliskan untuk XY nya. Nah, tinggal dikalikan ya. Itu ada pengumuman orang meninggal. 202. Belum. Oke, tinggal kita masukkan ya untuk nilai sigmanya. Di sini ada sigma X itu adalah 276. Kemudian sigma sama dengan 18. Sigma XY itu sama dengan 974. Sigma X kuadratnya adalah 15 320 seperti ini ya. Kemudian setelah kita mempunyai nilai-nilai ini, kita lihat bahwa nilai N-nya itu sama dengan 5 ya. N-nya sama dengan 5. Kita bisa tuliskan apa ini? Datanya 5. Kita cari X barnya masing-masing. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X 276 dibagi 5. 276 dibagi 5 itu kita punya 55,2. Kemudian Y barnya adalah sigma Y dibagi N sama dengan sigma Y nya adalah 18 dibagi 5 sama dengan kita punya sigma Y 3,6. Nah, lalu langsung saja ya kita bisa menghitung untuk nilai SXY itu pakai rumusan sigma XY dibagi N dikurangi dengan X bar kali Y bar seperti ini. Sigma XY nya adalah 974 dibagi N nya 5 dikurangi X barnya sudah tahu 55,2 dikali 3,6 seperti ini. Pak Jul langsung tulis hasil akhirnya yaitu min 3,92. Kemudian SSXX nya adalah sigma X kuadrat dikurangi X bar kuadrat seperti ini dibagi dengan ini dibagi N ya. Nah, ini nggak kepake. Kemudian kita bisa tulis sigma X kuadratnya. Sigma X kuadratnya adalah 15.000 ya. Wah, ini nilainya yang
Sigma X kuadrat adalah 15.320 dibagi N-nya adalah 5 dikurangi X barnya adalah 55,2 dikuadratkan. Seperti ini. Nah, hasil akhirnya itu adalah 16,96. Kemudian kita bisa tuliskan ke dalam rumusan persamaan garis regresinya bahwa Y topi dikurangi Y bar itu sama dengan SSXX dibagi XSXY XX seperti ini, X min X bar. Masukkan nilai-nilainya. Y topi min Y barnya adalah 3,6 sama dengan SSXY itu adalah min 3,92 dibagi dengan 16,96 dikalikan X min X barnya adalah 55,2. Seperti ini. Nah, hasil akhirnya Pak Jul tidak perlu mengajari kalian mengenai pengerjaan aljabar ya. Ditambah 16,4 itu hasil akhirnya yang di dalam perhitungannya Pak Jul. Min 0,23 X ditambah 16,4 ya ada, yaitu yang D. Berikutnya nomor 11. Nomor 11 ini juga identik. Semoga nanti waktunya cukup ya, Pak Jul harus mengantar anak sekolah juga. Anak saya yang kecil masih TK. Langsung saja, X adalah 1, 3, 7, 9. Kemudian Y-nya adalah 3, 4, 5, 6. Kemudian perkaliannya ya, X kali Y, 1 kali 3, ini 12, ini 35, ini adalah 54. Kemudian X kuadratnya adalah tinggal dikuadratkan 1, 9, 49, kemudian 81. Cari sigmanya, sigma X sama dengan 20, sigma Y sama dengan 18, sigma XY itu sama dengan 104, kemudian sigma X kuadrat itu adalah 140. Langsung kita cari X barnya sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 20 per, ini N nya sama dengan 4 ya, berarti dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian sigma Y nya adalah sigma Y per N sama dengan 18 dibagi 4 sama dengan 4,2. Selesai. Kemudian kita cari mengenai SSXY nya adalah sigma XY dibagi N dikurangi X bar kali Y bar sama dengan sigma XY nya adalah 104 dibagi 4 dikurangi X barnya adalah 5 kali 4,2. Hasil akhirnya langsung ya sama dengan 3,5. Ini kalian juga sambil meneliti ya. SSXX sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurangi X bar kuadrat. Sigma X kuadrat adalah 140 dibagi 5, 4 ya, sorry. 4 dikurangi X bar kuadratnya adalah 5, berarti 5 kuadrat sama dengan 140 dibagi 4. 140 dibagi 4 itu adalah 35 dikurangi 25 sama dengan 10. Nah, maka persamaan garis regresinya, garis regresi adalah Y topi kurangi Y bar sama dengan SSXY dibagi SSXX kali X min X bar. Seperti ini. Y topinya adalah dikurangi Y barnya, kita ketahui Y bar ini ya 4,2 sama dengan SSXY adalah 3,5 dibagi SSXX 10 dikalikan X min X barnya adalah 5. Seperti ini. Nah, kita sudah peroleh langsung ya, Y topi adalah, Pak Jul langsung saja ke dalam hasil akhirnya. Kalau ini kan tinggal dibagi 3,5 bagi 10 kan berarti 0,35 kalikan X kalikan min 5 min 4,2 nya pindah ke kanan. Hasil akhirnya adalah 0,35 X ditambah dengan 2,75. Nah, seperti ini.
Namun pertanyaannya adalah kita diminta untuk mengevaluasi nilai X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6. Berarti Y topi sama dengan 0,35 kali 6 ditambah 2,75. Y topi sama dengan, kita tinggal kalikan 0,35-nya dikalikan dengan 6 itu adalah 2,1 ditambah 2,75. Hasilnya adalah 4,85. Seperti ini. Oke, clear ya. Selanjutnya untuk permasalahan nomor 12. Nomor 12 itu juga identik ya. Namun ya masih sama masalah persamaan regresinya ya. Persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara usia dan rata-rata berat badan bayi adalah, kita bisa tuliskan nomor 12 ya. Coba kita tulis datanya untuk X-nya ya. X adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wah, datanya 5, ini banyak ini. Y sama dengan 4, 4,5, 5,2, 5,6, 6,8. Tinggal kita kalikan XY-nya. XY dikalikan adalah 1 kali 4, 4 ya. Ini 9. Ini adalah 15,6. Kemudian di sini adalah 22,4. Kemudian di sini 34 ya, 34. Nah, seperti ini. Kemudian XY sudah, kita tinggal cari nilai masing-masing X kuadrat dan Y kuadratnya. Kenapa cari X kuadrat Y kuadrat? Tinggal cukup cari X kuadratnya saja ya. X kuadrat 1, 4, 9, 16, 25. Cari sigmanya. Sigma X sama dengan 15. Sigma Y sama dengan 26,1. Sigma XY sama dengan 85. Sigma X kuadrat itu sama dengan 55. Untuk N-nya sama dengan 5, atau jumlah datanya kan 5. Maka kita cari X bar sama dengan sigma X per N sama dengan sigma X. Sigma X-nya adalah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian kita cari Y barnya adalah sigma Y dibagi N sama dengan 26,1 dibagi 5. Ini hasilnya adalah sekitar 5, ya. 5, ini mestinya. 5,22 seperti ini. Nah, lantas kita cari apa? SS XY sama dengan sigma XY per N dikurangi X bar kali Y bar. Sigma XY nya adalah 85 dibagi 5 dikurangi X bar nya adalah 3 kali 5,22. SS XY nya adalah 1,34. Kemudian kita cari SSXX ya, sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurangi X bar kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 55 dibagi 5 dikurangi X bar kuadratnya adalah 3 ya. Sama dengan ini 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Benar ya? Oh, 3 kuadrat itu 9. 11 kurangi 9 itu adalah 2. Nah, maka persamaan garis regresinya, garis regresi itu sama dengan, garis regresinya adalah Y topi kurangi Y bar sama dengan SSXY dibagi SSXX dikalikan X min X bar. Ini kalau kalian sudah terbiasa untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian itu akan lebih mudah. Nah, tinggal kita masukkan untuk dikurangi Y barnya. Y barnya adalah 5,22. 5,22 sama dengan SSXY nya adalah 1,34 dibagi dengan SSXX nya adalah 2 dikalikan X min X barnya. X barnya adalah 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menuliskan hasil akhirnya saja ya, Pak Jul. Nanti lama. Ini tinggal dibagi 2, gampang lah, kalikan, tukar tempat, kita peroleh 0,67 X
ditambah dengan 3,21. Nah, seperti ini. Kita coba cross check 12. Nih ya, kalau dibilang Pak Jul ngarang-ngarang nih, Pak Jul itu udah menghitung di belakang layar itu seperti ini. Seperti itu. Jadi ada hubungannya. Perkiraan rata-rata berat badan bayi usia 3,5 bulan. Nah, berarti kita pakai persamaan yang ke-12 tadi, pakai persamaan ini nomor 13 ya. Kita bisa masukkan X sama dengan nomor 13 ya, X sama dengan 3,5, masukkan ke sini, berarti Y bar sama dengan 0,67 dikalikan dengan 3,5 ditambah 3,21. Hasilnya berapa? Tinggal dievaluasi. Itu adalah ini 0,67 kali 3,5, itu kan paling tidak setengahnya ya. Setengahnya itu sekitar 2,345 ditambah 3,21 tambahkan saja 5,55 berarti yang mendekati adalah 5,5, berarti 5,56, berarti jawabannya adalah yang E ya kan. Nah, kemudian perkirakan rata-rata berat badan bayi usia 7 bulan. Nah, ini juga sama saja. Itu X sama dengan 7, maka kita bisa menuliskan Y topi sama dengan 0,67 kali 7 ditambah 3,21 seperti ini. Berarti hasilnya adalah setengah kali 0,67 maksud saya dikalikan 7 itu sekitar 4,69 ditambah 3,21 tambahkan 0 nyimpen 1 9 ya 7,9 hasilnya ada ya yang B di sini. Jadi nomor 15, tingkat korelasi antara usia dan berat badan bayi adalah, kita lihat tingkat korelasinya berarti mestinya kita bisa hitung terlebih dahulu ya. Kita hitung terlebih dahulu ya. Tingkat korelasinya dengan nilai R itu sama dengan sigma XY dikurangi N kali X bar kali Y bar dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikurangi N X bar kuadrat dikalikan sigma Y kuadrat min N Y bar kuadrat. Seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan untuk nilai R-nya sama dengan sigma X Y-nya adalah sigma X kali Y-nya tadi sudah kita ketahui ya ini ya. Nah, Pak Jul, sigma X Y-nya adalah 85 dikurangi N-nya 5, X barnya 3, Y barnya 5,22 dibagi akar dari sigma X kuadrat, sigma X bar kuadrat ya. Di sini adalah 55 dikurangi 5 kali X bar kuadrat. X bar kuadratnya adalah 3 dikali dengan sigma Y barnya. Nah, ini permasalahannya. Y barnya belum dihitung ya. Y barnya, Y kuadrat maksudnya, Y kuadrat dihitung ya. Di sini Y kuadrat seperti itu. Y kuadrat di sini kita tinggal kuadratkan ini 16, 4,5 itu adalah 4 kali 5 20,25. Kemudian 5,2 itu kalau dikuadratkan 27,04, kemudian Y-nya 5,6 dikuadratkan adalah 3136, kemudian 6,8 dikuadratkan 46,24. Tinggal cari sigma Y kuadratnya adalah 140,89. Nah, tinggal masuk ke sini 140,89 dikurangi N-nya 5, Y barnya dikuadratkan 5,22 dikuadratkan. Nah, seperti ini tinggal kalian evaluasi ya. Untuk nilai R-nya kita bisa mendapatkan nilainya adalah 85 dikurangi dengan 78,3 dibagi akar 55 dikurangi 45 kalikan akar lagi 140,89 dikurangi 136,242. Nah, ini nanti hasil akhirnya adalah sekitar 6,7 dibagi akar 10 kali akar
ya. 4,68818 itu sama dengan 0,98. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini caranya, ini dikuadratkan dulu baru dikali ini ya. Jangan 55 kurangi 5 terus baru dikalikan 3 kuadrat, itu salah ya. Ini untuk perhatian ya. Ini diperhatikan. Hasil akhirnya adalah 0,98. Kalau 0,98 itu kan mendekati 1. Mendekati 1 itu bisa kita katakan bahwa dia itu korelasinya itu adalah sangat kuat. Seperti itu. Oke, gitu ya. Sementara itu dulu. Nanti Pak Jul akan teruskan untuk soal-soal yang lainnya. Soalnya Pak Jul harus mengantar anak terlebih dahulu. Mengantar anak ke sekolah. Gitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Silahkan dikoreksi, misalkan ada kesalahan silahkan diberikan feedback. Begitu juga untuk teman-teman yang lain, jangan harus Pak Jul saja yang mengoreksi, karena Pak Jul membahas banyak sekali mata pelajaran dari berbagai macam tingkatan. Jadi kalau misalkan tidak bisa membalas feedback kalian, ya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.